Memuji syukur terhadap Tuhannya alam jagat semesta berserta para pengurusnya akan alam-alamnya Tuhan. Memuji syukur hamba sampai pada part 10. Kewajiban hamba sudah saya kembalikan, saya berikan kepada Anda panjenengan seluruh rakyat Indonesia. Atas kita sama-sama insan yang menumpang hidup di bumi Nusantara. Kita sambungan pembekalan part 9 kemarin. Pemberi pengetahuan atas 2 garis besar darah beliau dan 2 garis besar tugas beliau. Pada pembekalan part 9 kemarin, kita lanjut pembekalan di part 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka pembekalan Satyaki ketiga. Ini pembekalan khusus buat para punden dan keluhuran Indonesia, Pulau Jawata atas kehadiran Mahasatria Piningitmu. Dan di pesan pembekalan yang ketiga ini pesan pembekalan pembuka hamba yang dengan sangat penuh kasih sayang Dan ini pesan pembekalan hamba dalam pada keluarga kami kaum Jawata Pulau Nusantara yang berpegang kepercayaan agama leluhur. Janganlah terkecoh dengan kemunculan kami, menampilkan diri kami kok beragama muslim. Dan ini sangat penting sekali untuk kami memberikan pembekalan agar biar tahu bahwa ada yang lebih besar dan luas bagi jati dirinya sendiri kaum Jawata dan Nusantara Yadawa. Pula agar bangsa Indonesia biar tahu di manakah letak kehormatan dirinya yang harus dijaga, dimilikinya kembali. Pembekalan dalam pembekalan hamba ketiga paragraf ke-1 dalam kurung 3.1. Pula yang amat terpenting kembali, kami memberi Nawala Wigati pencerahan pengetahuan penyelamatan pertama kali kami. Tentunya adalah pertama kali adalah buat keluarga Jawata keturunan peruntuhan Majapahit. Dan ingat, waspadalah meski kalian memegang uri-uri Jawa, ingat Eyang Sabdo Palon tetap menyebutmu kaum Jawan. Demikian maka atas pembekalan hamba yang sangat utama adalah agar pemikiran Anda kaum Jawata Nusantara Yadawa biar tidak salah arah kembali. Demikian
Maka atas pembekalan hamba yang sangat utama adalah agar pemikiran Anda kaum Jawata Nusantara Yadawa biar tidak salah arah pemikiran kembali. Atas kalian dahulu yang ikutan meruntuhkan Majapahit, pula yang tidak balik memenangkannya. Dan atas pembekalan-pembekalan dan panah-panah pengetahuan dan pengadilan alam, dan hingga nanti panjenengan kalian semua mengetahui seperti apakah ageman budi yang sejati, yang sesungguhnya. Demikian pembekalan hamba dalam kurung 3.2. Akan hamba kami terangkan untuk panjenengan Jawata kaum Nusantara Yadawa. Akan hamba kami terangkan untuk panjenengan Jawata kaum Nusantara Yadawa. Kenapakah kami bersama Maharatu Sastra Bumi kok beragama Muslim? Akan kami terangkan untuk pembekalan. Atas putaran waktu kehidupan kalpa yang berjalan, agama Rasul Muhammad ini adalah agama terakhir zaman Kali Yuga. Kami ibaratkan anak kami setelah agama jenengan atau agama dari pelanjutan yang lain atas tingkah pola manusia di bumi Arab Timur Tengah sana dan pelanjutan agama Muslim. Dan Muslim adalah anak yang paling terakhir, butuh bimbingan kami yang alam dan sedalam aturan. Atas sebab agama terakhir zaman Kali Yuga, maka itulah kenapa kami berbaju agama Muslim. Ya memang begitulah pula. Atas pengawinan rahmat penjagaan Tuhanmu tumurun leluhurnya Maharatu Sastra Bumi, yaitu pundennya Jawata Yadawa Nusantara ini ada. Dan hingga atas darahnya Maharatu Sastra Bumi saat ini pun dicampurkan pula sedalam darah Rasul Ibrahim alaihissalam, agar pula menjadi pundennya bagi umat Muslim untuk kedepannya masa depan pencahayaan umat Muslim sedalam akhirat. Atas dua sebab itu, atas sebab ia pemegang kunci tertinggi ageman Bapak Ibrahim yang disimpankan di bumi tua Yadawa ini. Seperti yang sudah kami berikan pembekalan pada part 9 kemarin sebelum ini. Demikian itu tadi pembekalan dalam hamba untuk jenengan. Dalam kurung 3.3. Demikian maka, kenapakah kami beragama Muslim? Itulah hal yang sangat besar dan luas yang ada dalam dirimu sendiri, kaum Nusantara Jawata Yadawa Dwipa jenengan saat ini. Tenangkanlah hatimu, seluruh masyarakat pemegang keluhuran Nusantara Jawata. Dengan adanya Satrio Piningit itu,
jadikanlah dirimu terang. Bukankah kalian diberikan tahu mendapatkan akan adanya dua kerahmatan sekaligus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, yang terlebih atas secara langit agama Ibrahim tuntunannya tertinggi hatinya dipinjamkan dari sini. Sesungguhnya agama Muhammad itu bukanlah agama asing bagi ibu kita Pertiwi Nusantara. Tersebabkan kuncinya Al-Quran tertinggi adalah dari sini. Dan disimpankannya Gusti Kang Moho Agung atas tanah ini paling tua. Atas cara Tuhan Maha Tahu akan segala kejadian umat-umatnya. Dalam kurung 3.4. Demikianlah hakikatnya agama Islam itu tidak asing bagi Ibu Pertiwi. Dan ketahuilah, yang asing itu ialah mereka Muslim berbagai banyak golongan itu setelah peruntuhan Majapahit Brawijaya. Kelakuan sifat mereka lah yang asing bagi bumi Ibu Pertiwi kita ini. Atas mereka keturunannya itu. Sampai kini beragama makin berbagai banyak golongan pecah belah berkelebihan nafsu uang. Dan semakin jauh sedalam attitude langit. Banyaklah oknum kepelero meripati harta benda, menjadikan murah agama Rasul kami Muhammad sedalam Bapak Rasul Ibrahim. Tenangkan hati jenengan bangsa Indonesia. Panah-panah pengetahuan ini akan sangat panjang. Tenangkan hati jenengan kalian. Panjenengan pada saatnya akan mengetahui. Dan jenengan akan adalah mendapatkan tempat yang tertua yang tinggi. Karena tanahmu ini adalah tanah tua. Tempatmu lahir sendiri bagi yang masih berpegang erat dengan benar. Dan sudah menjadi kewajiban tanah Jawa meluruskan agama-agama pendatang. Sebab tanah Nusantara Jawa tanah paling tua. Berada senjata kunci tertinggi ketauhidan. Demikian itu tadi Hyang Wali Alam ikut memberikan pembekalan dalam Budak Angon. Nanti akan menjadi kajian dan nanti akan kami bantu. Semisalkan kita semua panjenengan masih belum bisa menembus. Dan tentu dengan sila yang bermartabat. Tadi Hyang Alam ikut memberikan pembekalan. Demikian pembekalan ketiga kami paragraf kelima. Dalam kurung 3.5. Kita lanjut pembekalan ke-6, ketiga paragraf ke-6. Hyang Alam dan dengan sedalam aturan dan bagi jenengan Anda putra-putri Jawatah segala umur, atas siapakah yang meminjam harus benar-benar mengembalikan. Atas siapakah tamu harus pulang ke rumahnya.
Dan apakah engkau tahu maknanya? Atas salokahnya? Dengarkanlah, akan kami beritahukan. Dalam kurung 3.6. Ketahuilah sedalam langit, agama Bapak Ibrahim itu keteladanan hatinya kami pinjamkan. Adalah kami pinjamkan dari bumi Nusantara tua ini. Dan makalah atas kami para wali alam pengurus dan Tuhanmu yang maha tahu atas manusia dan adanya penjadwalan sedalam bacaan langit dan atas Tuhanmu maha ilmu. Kunci maha tertinggi agama-agama keturunan Bapak Ibrahim pun ditanamkan, disimpankan di bumi tua Nusantara Yahdawa ini, atas yang telah kami pinjamkan. Makalah wahai anakku para manusia, dengarkanlah Bapak Wali Alam Dharmamu ini. Wong nileh kudu balekake. Orang meminjam harus mengembalikan. Lan tamu kudu mulai dan tamu harus pulang. Dalam kurung 3.7. Dan lihatlah keadaan kepemerintahan Indonesia ini hingga ke-8mu ini. Korupsi masih merajalela, saling bertautan dari sebelum-sebelum. Itu pertanda pesakitan kehidupan. Atas kalian mengakui insan beragama, di manakah moral kebenaran tauhidmu yang selama ini kalian kembangkan? Atas sesungguhnya dalam hitungan penilaian langit, mereka semua itu, apapun kerusakan moral, kerusakan masyarakat umum itu, atas keberlangsungan kehidupan peradaban, yang paling dinilai, paling bertanggung jawab di hadapan langit adalah pamengku pamomongan agama kesemuanya. Pula terlebih agama yang paling besar dan yang paling menguasai unsur kemasyarakatan manusia. Itu yang paling bertanggung jawab. Dalam kurung 3.8. Wahai insan manusia yang dimuliakan, di zaman kegelapan, tahanlah diri. Tentu hidup di dunia itu tidaklah hanya bergoyang-goyang di panggung ke panggung atau ruangan berkelebihan. Lupa kodrat akhirat. Berbagilah waktu atas jiwamu dengan Tuhan dan alam. Hendaklah waspada. Zaman sudah puncaknya kegelapan. Pula wahai anak manusia, hidup di dunia itu tidaklah hanya merengek, hidup di dunia enak, leha-leha hanya ingin menikmati dunia saja. Berbagilah waktu untuk memapankan diri mendekat yang maha kuasa. Dunia itu hanyalah wahana dunia raga, perjalanan raga. Perjalanan jiwamu masih panjang.
Atas dunia penuh kerusakan, di mata langit, terlebih ada terlihat hidup di dunia menunduk, diakukan, terlihat mengaku soleh di depan mata manusia, terlihat menunduk, sesungguhnya di hadapan mata alam, petentang-petenteng berjalan kepunggahan. Menjual pinjaman agama dengan uang, ketahuilah di mata kayangan alam di antara keduamu, ketahuilah di mata langit kondisi seperti itu adalah perilaku sampah kehidupan langit. Dalam kurung 3,9. Terlebih untukmu mengerti, hidup di dunia itu tidaklah hanya kepemerintahan, bagaimanakah ekonominya tinggi akan manusia. Kehidupan dunia itu hakikatnya adalah keselarasan hajatnya bumi. Kehidupan dunia itu hakikatnya adalah keselarasan hajatnya bumi. Sedalam makna berekonomi keterkaitan keselarasan hajatnya bumi merengkuh keterarahan manusia terhadap akhirat. Semuanya adalah keterkaitan, berada ahlinya. Ketahuilah, kehidupan duniamu adalah simbol meratamu. Atas meninggimu adalah akhiratmu, atas bulatan hatimu. Dan ketahuilah, atas dunia bumi adalah mesin kehidupanmu. Atas ragamu yang kembali ke tanah dan lapuk sirna atau hilang setelah matimu. Setelah kematian raga, di sana berada alam gaib. Atas jiwa sukmamu di sana ada kehidupan akhirat yang abadi. Ketahuilah masyarakat, negara itulah wadah. Kehidupan dunia itu adalah semeleh terhadap bumi menuju kekuatan, dan pula menuju kekuatan kolbu ke langit atas seluruh jiwamu sedalam gaib. Atas di sana gaib sudah berada negeri-negeri yang terbangun sebelum sidang mahsyarmu. Atas mahsyarmu orang kinimu muslim yang baru kau kenal. Demikian pembekalan kami alamnya. Dalam kurung 3,10. Dan sekarang penting untuk diketahui, kenapakah peringatan ini? Dan pasti kami bacakan untukmu terlebih dahulu, untukmu masyarakat. Yang pertama kali bacakan pasti untukmu, kepadamu masyarakat. Karena engkau masyarakat adalah yang menanggung dan penanggung. Karena dalam masa kegelapan ilmu langit, pemimpin-pemimpin agamamu adalah berasal darimu, masyarakat. Pula karena kepemerintahan pula adalah berasal darimu, yaitu dari dirimu sendiri. Dan pula negeri ini nantinya
diazab atau tidak, kecil atau besar, adalah tergantung engkau masyarakat luas yang menumpang hidup di bumi Nusantaranya Maha Kuasa. Segera kembali pulang, berdharma, atau hanya diam, tidak mengetahui, itu perjalanan Anda. Tugas Satya Sena adalah terus membacakan pengetahuan-pengetahuan. Apa-apa yang kami berikan hingga keputusan. Dalam kurung 3.11. Dan dengarkanlah pemberitahuan dari Bapak Wali Alam Dharma ini. Wong nyileh kudu balekake. Orang meminjam harus mengembalikan. Ketahuilah engkau para putra Jawa, sisa peruntuhan Majapahit, agar engkau saling merasa pengetahuan diri. Dengarkanlah pengetahuan dari Bapak Wali Alam Dharmamu ini. Wong nyileh kudu balekake. Orang meminjam harus mengembalikan. Ketahuilah, atas Nusantara adalah tanah yang sangat tua dan sakral adab peradabannya, terlebih dibanding tanah Arab. Ketahuilah, keteladanan hati agama Bapak Ibrahim adalah dipinjamkan dari sini. Bahkan kuncinya tertinggi pun disimpankan di sini. Maka atas putaran waktu manusia akan adanya waktu penjadwalan langit, maka zaman waktu pinjaman itu, atas peminjaman itu, atas segala kerusakan manusia akan dikembalikan ke asalnya atas perkembangan manusia bumi. Maka atas pengembalian Tuhanmu, atas perjalanan manusia, atas agamanya Bapak Ibrahim, maka adanya demikian itu global dunia. Manakala pula di bumi Nusantara ini ada masa pada zaman mula luhur Nusantara, berada zaman bagian dari pengurus alam Tuhan langit. Atas ia alam Sabdo Palonaya Genggong diadakan, diturunkan, berada sedalam aturan. Dalam kurung 3.12. Namun manusia di kala itu dipenuhi nafsu keangkuhan, merasa benar dalam beragama, yang sesungguhnya mereka kala itu muslim mengandung penyakit pecah belah, berkelakuan lalai, khilaf, merusak negara wahyu pencuru bumi Majapahit, wadah kehidupan naungan manusia. Demikian pengetahuan dari Eyang Bapak Wali Alam Dharma. Bagian dari makna yang satu atas agama Ibrahim, bahkan sebelumnya pun sama dari langit. Keteladanannya dipinjamkan dari sini Nusantara sakral. Namun telah banyak kekotoran nafsu pecah belah berbagai banyak golongan. Mana yang benar, berebut benar. Namun ketika pulang, berada di bumi Nusantara, pinjaman pegangan agama Ibrahim dan agama Muhammad itu
umatnya telah banyak kekotoran nafsu. Dan pula ada satu lagi yang lebih besar, yang membuat menimpamu anak cucu saat ini karmamu bangsa Indonesia ini. Yang kakek buyutmu, penyebar Islam, mengandung pecah belah sakit itu. Ditambah lagi, tiada mampu menembus ke langit, menyalahi sedalam aturan langit. Merusak tempuhan negara Majapahit, wadah perkembangan manusia. Hingga anak cucunya, keturunannya jauh dari budi Islam. Yang tertunda sedalam aturan mendapatkan kunci tertingginya agama Rasul Muhammad yang tertanam di bumi Nusantara ini. Bahkan hingga pula kini agama keturunan Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya. Dan mereka sedalam keturunan masyarakatnya Nusantara Indonesia sebelum kemerdekaan terhukum alam dan keterjajahan. Demikian pengertian yang sejati. Dari satu bagian di balik makna atas kita menagih janji. Nyiliki kudu balekake. Pinjaman langit pada Bapak Ibrahim harus dikembalikan asalnya oleh Tuhan kembali ke bumi Nusantara. Dan umat-umat, orang-orang pengikut, pemeluk umat keturunan agama keturunan Bapak Ibrahim yang meminjam harus mengembalikan atas awalnya adalah suci. Harus dibalikake suci dan murni. Terlebih pertanggungjawabannya terhadap bumi Nusantara bagi yang bertanggungan sangkutan karma. Demikian, itulah manusia. Pengetahuan dari Bapakmu Wali Alam Dharma. Dalam kurung 3.13. Dan maka ketahuilah pengetahuan yang lain atas makna, dan maka pula sopo sing milih kudu balikake, siapa yang meminjam harus mengembalikan. Dan banyaknya makna turunan berikutnya. Sopo sing milih kudu balikake, siapa yang meminjam harus mengembalikan. Ketahuilah, bumi ini ada yang memiliki. Pulau Nusantara ini ada yang memiliki. Ketahuilah, atas kewigatian Nusantara ini ada yang memiliki. Bagimu masyarakat dan kepemerintahan ukiran takdir, kehidupan perkembangbiakan peruntuhan tempuhan Majapahit yang menumpang hidup di bumi Nusantara Yadawa. Atas segala kerusakan alam Nusantara ini, kalian harus mengembalikan. Atas segala kerusakan sedalam jiwa, kalian seluruh masyarakat dalam kodrat bimbingan, kalian harus mengembalikan. Dalam kurung 3.14.
atas kalian yang menumpang di bumi Nusantara sakral, yang mencuri, korup, itu adalah pilihan, harus dikembalikan. Jika tidak engkau kembalikan, itu adalah hak pilihanmu, akan menjadi bahan api neraka atas ketamakan duniamu. Dan pertanyaan kami, hendak dikembalikan kemanakah atas karma kepemerintahan negaramu Indonesia sendiri pun dalam kegelapan? Dan atas engkau dalam negara kegelapan, atas engkau yang memilih mencuri kemaslahatan masyarakat, tamak, pemangkarsaan, tanah akan alam, korup, kolusi, dan dengan dipenjara dunia negara kegelapan tipu-tipu, apakah kau mengira dosamu selesai? Tidak. Tidaklah wahai manusia. Kalian semua adalah dalam lingkaran kegelapan sedalam negara. Sesungguhnya pengadilanmu atas jiwamu setelah kematian raga sudah kami siapkan. Dan bagimu yang tak tersentuh kesepakatan hukum negara sosial kemasyarakatanmu, apakah kau mengira akan selamat? Jiwamu dalam awasan sudah kami catat dalam Sinorowati, dan sama sekali tidak akan mendapatkan keringanan. Dalam kurung titik koma 15. Dan bagimu manusia masyarakat yang sudah kami bacakan peringatan dalam video-video ini, apakah engkau tak tersentuh hatimu atas kalian yang menumpang hidup dan meminjam dan dipinjamin alam? Kalian bernegara dalam kegelapan, anak keturunan peruntuhan Majapahit penuh korup atas tiba waktunya. Bersistem negara tidak memiliki pamomongan sedalam jiwa. Banyak tiada keterarahan jiwa mencelakakan penghuninya. Dan tentu atas alam ini yang dipinjaminya, apakah engkau tidak kembali ke leluhur atas apa yang telah kami beri kesempatan pinjami? Kehilangan harkat martabat pengetahuan jiwa sepanjang penderitaan 500 tahun berjalan. Dalam kurung 3.16. Dan pula sopo sing milih kudu balekake atas agama Bapak Ibrahim, kunci tertinggi disimpankan di bumi Yadawah Nusantara ini sedalam aturan. Pula agama Muhammad adalah suci, pula wigati. Siapakah yang meminjam buat ajang umat uang? Pula baginya yang meminjam kesucian agama Rasul Muhammad buat ajang partai politik tiada keterarahan nafsu.
maka alam akan memintanya. Sedalam pertanggungjawabannya, rusuk emaknya. Dan tanah Nusantara Yadawa ini harus dikembalikan darimu atas kesucian dan kewigatiannya. Agar kalian anak manusia yang mendiami selamat dan berkah dari Tuhan. Dan terkeluarkan dari kegelapan. Dalam kurung 3:17. Dan baginya siapa saja yang menumpang hidup di bumi Nusantara ini, dan tanpa pengecualian orang Jawa Sunda sekalipun, atas diruntuhkannya pula diculaskannya tempuhan negara Majapahit pula Prabu Siliwangi. Dan orang-orang Jawa Sunda pun yang masih melenceng pun harus dikembalikan dan mengembalikan pula Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, seluruh Nusantara Yadawa. Terlebih kalian yang kekabib-kabiban itu. Baik perilaku, tata rasa, cara pikiran hidup, kebutaan, kebodohan, pembelokan sejarah, pula kerusakan tanahnya, pula wigati fungsi pamomongannya. Dan sampai di manakah rasa syukurmu atas pundenmu Maharatu Sastra Bumi sudah menungguli mengawasimu dalam banyak kebijaksanaan, cinta, kasih, dan banyak ilmu pengetahuan. Semua harus dikembalikan meski alam terkadang terlihat diam dan tenang hingga pada masanya. Dan janganlah engkau menjadi manusia atau anak cucu yang terlambat. Dalam kurung 3:18. Demikianlah pemberitahuan terjemahan Salokah. Wong nyileh kudu balik akeh, tamu kudu mulih, peninggalan para leluhurmu yang kami nubuatkan. Ilhamkan dalam keprihatinan tirakatnya, yang kami berikan penerangan pengetahuan, agar kalian terang, pula agar kalian semua tidak menambah dosa pada sesama manusia. Sapa sing milih bakal balikake, tamu harus pulang ke rumahnya. Atas tamu-tamumu pendatang, pula lebih ke hakikatmu, rumah hakikatmu manusia, surga. Dan pengaruh nafsu seton, itulah tamu pada tubuh, harus kembali ke alamnya, alam merah kegelapan menuju neraka. Demikian, itulah Salokah-Salokah. Dan apakah engkau manusia kini sudah mengetahui caranya? Atas jalanmu penuh kegelapan ini. Dalam kurung 3:19. Ketahuilah, Salokah dan pengetahuan Salokah langit itu tentu level tinggi. Tentulah berbeda dengan level manusia di bumi.
Maka dengarkanlah leluhurmu ini, anak manusia, dalam masa kegelapan, untuk mencerahkan dan memberimu pengingatan karmamu. Dalam kurung 3:20. Dan salokah sopo sing nyilih kudu balekake. Dalam bagian langit itu adalah saloka kecil, bagian dari butiran debu. Wahai manusia, kenapakah harus ada saloka? Bertanyalah. Ketahuilah semua itu atas Tuhanmu adalah dalam kurung kami bertanya kepadamu masyarakat. Cobalah pikirkan. Jawablah. Dan maka harus atas adanya saloka itu tersebabkan atas adanya makhluk lain pula sifat manusia itu. Dalam kurung kami bertanya kepadamu, yang selalu dalam kurung kami bertanya kepadamu. Cobalah jawab, wahai anak-anakku manusia. Jawablah pertanyaan Bapak Wali Alam Dharmamu ini. Wahai Satyaki, siapkanlah ragamu. Bacakanlah pada mereka dalam channel yang kita buatkan untuk mereka. Dan janganlah kau memberi jawabannya kecuali tanpa izinku. Dan apakah mereka, para manusia Indonesia saat ini, turunan dari peruntuhan Majapahit, akan berdharma pada dirinya sendiri? Dalam kurung 3:21. Dan kita, wahai Satyaki, bersamanya Maharatu Sastra Bumi. Dan atas ia memiliki kewenangan mutlak secara alam, memangku peringatan semua keturunan agama Bapak Ibrahim. Memangku peringatan, pula memangku peringatan alam penghakiman pengadilan alam terhadap muslim yang berpecah belah berebut benar bersama umat-umat jamaahnya. Pecah belah, makin banyak berbagai banyak golongan mana yang benar, saling merasa benar dan penuh nafsu, saling menumpangi dan mengaku-ngaku. Terseret kekuatan merah yang mereka menyebut-nyebut sendiri anak buah Dajjal. Tiada sadar telah menguasai dirinya secara ragaib. Makin gelaplah, makin kegelapanlah bumi Indonesia menjadi sarang di balik tubuh-tubuh manusia, bersembunyi amat dekat sekali dengan jiwa, mulut, dan pikiran, dan hampir semua indera, mengotori bumi sakral Nusantara yang hendak diseleksi atas jiwanya, yang hendak diseleksi, dibersihkan alam. Dibersihkan, baik secara alam pula aib-aib dalam kepemerintahan, pula kehidupan, keburukan kalian akan dibukakan. Dan sekedar peringatan dengan lembut dari kami, alam sedalam duta baca Buddha Angon. Ketika nanti puncak murkanya alam,
siapapun akan disapu oleh alam. Siapa yang tidak benar, bahkan mengaku Jawa sekalipun bagi yang tidak benar. Terlebih kalian Dwipa Nusantara yang kearap-arapan, keirip-iripan, sumber penyakit jiwa. Sebab kalian insan manusia, semua yang masih hidup hari ini adalah dihitung perkembangbiakan manusia peruntuhan Majapahit. Ingat dan waspadalah atas terlepasnya wahyu pamomongan bumi global dunia. Bukankah bencana global dunia sudah dimulai seperti yang dibacakan 49 yang panjang itu? Bukankah bencana global dunia sudah dimulai seperti yang dibacakan 49 yang panjang itu? Atas kehidupan manusia yang mengalami kerusakan sejak dahulu kala. Dalam kurung 3.22. Demikian bacaan pengingatan agar kalian muslim saat ini yang semakin berbagai banyak golongan saling merasa benar, kelebihan nafsu, mengetahuilah bahwa Islam itu adalah benar-benar agamanya dari Tuhan sedalam pengurus alam, sedalam urutan penjadwalannya. Adalah benar-benar agama yang suci dan harus dikembalikan, dibersih-sucikan. Agar negaramu, wadah tempatmu menumpang hidup tinggal, agar jiwanya tidak terus berjalan rusak seluruh manusia yang mendiaminya. Dan pula tidak makin rusak ke pemerintahannya, tak tahu arah, kehilangan di manakah kerahmatan ilahi. Dan muslim berbagai banyak golongan, apakah engkau akan bertaubat dan introspeksi diri? Meski engkau kelihatan benar, namun sesungguhnya kalian adalah sebagian dari sebelummu yang makin berpecah belah dan berhutang perkembangbiakan karma. Dan menjadilah kamu mengerti, anak Jawata yang mengaku Jawa, sesungguhnya masih Jawan. Atas kamu pula masih dalam lingkaran karma peruntuhan Majapahit dan Prabu Siliwangi. Pula agarlah kalian, anak bangsa Indonesia saat ini, mengerti. Dalam tanahmu inilah kunci-kunci tertinggi agama Bapak Ibrahim disimpankan. Dan berlakulah menghormati tanah Nusantara Yadawangu. Inilah yang sangat lebih tua dari belahan Arab sana. Janganlah meneruskan durhaka meninggalkannya. Dalam kurung 3.23. Demikian itu adalah pembekalan sementara dari kami alam Dharma yang sifatnya masih lembut, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan dahulu. Bersamanya Buddha Amon. Atas diri dalam hamba adalah 11-12.
dalam kurung 3.24. Demikian yang kami berikan. Bahkan kalian pun tak memahami atas apa-apa yang kami alam lakukan. Atas kami bersama Buddha Angon memberikan pengetahuan dahulu. Dan banyak permohonan ia Buddha Angon akan terus memberikannya. Dan nantinya setelahnya terhadapmu berada kebijaksanaan alam. Dalam kurung 3.25. Demikian tadi adalah berada pula pembekalan pula dari waliullah alam dharma atas ridhanya yang maha kuasa. Atas sapa sing nyileh kudu balikake, siapa yang meminjam harus mengembalikan. Lan tamu kudu mulih menyang omahe dan tamu harus pulang ke rumahnya. Sesungguhnya sedalam aturan langit tidak boleh diberikan tahu sepenuhnya. Manusia yang tak tegur harus menembusnya sendiri sampai di manakah mengetahui sendiri kesalahannya. Atas seberapakah nantinya ukuran bencana yang diberikan, atas perlakuannya, atas dosa-dosanya. Diberikan tersirat saloka alam hingga hitungan teguran didatangkan. Namun hamba Satyaki Buddha Angon memohonkan diri, memohon keringanan untuk masyarakat Indonesia saat ini, hari ini, untuk diberikan pengetahuannya yang maha kuasa, untuk diberikan keringanan pengetahuan atas ukuran bencana yang akan diberikan dan karma yang berjalan. Mengingat masyarakat Indonesia saat ini adalah masih banyak yang baik. Dan sesungguhnya masyarakat Indonesia saat ini panjenengan adalah korban ketidaktahuan sebelum-sebelumnya. Demikian masyarakat Nusantara dalam Buddha Angon akan tetap mendampingi jenengan di sela-sela teguran yang disampaikan lewat pembacaan dalam. Dan pesan saya nanti ke depan dan sebelumnya, jika ada perkataan-perkataan yang keras, janganlah dimasukkan di dalam hati ketersinggungan, aluama merah. Sebab itulah yang harus hamba bacakan dari teguran untuk proses membuat panjenengan semua terang. Demikian seluruh rakyat Indonesia, semoga kita semua termasuk hamba diberikan rahmat hidayah yang maha kuasa. Demikian, salam rahayu terhadap seluruh makhluk. Dalam tutup video pembekalan ini ke-10 ini menuju mat ke-11 menyampaikan pelanjutan pembekalan ketiga
atas paragraf selanjutnya. Dan kiranya saya rasa perlu mencuplikan pembekalan ke-14 yang dikhususkan ke Presiden terpilih ke-8. Yang sesungguhnya sudah tersiapkan, tinggal menunggu dibacakan saja. Buat Ananda, anak bangsa Presiden terpilih ke-8, dengarkanlah. Atas angan-angan bersilat lidah, tersilat lidah, mengampuni koruptor asal mengembalikan. Ketahuilah, pupuskanlah, hentikanlah bersilat lidah angan-angan itu. Pula pelajaran untukmu bagi generasi pemimpin ke depan. Pula pelajaran untukmu bagi generasi pemimpin ke depan. Ketahuilah, wahai anak bangsa, angan-angan kalian. Ketahuilah kalian anak bangsa atas dirimu yang mengalami hukum karma. Bersilat lidah, angan-angan memaafkan, mengampuni koruptor itu adalah tindakan sangat jauh dari kemapanan. Tidak dibenarkan. Ketahuilah pengetahuan, hukum dasar pengetahuan yang kami berikan. Bumi ini adalah wahana membangun pencapaian moral atas perbuatan. Dalam kurung, per individu atas jamakmu bersama atas bangsa adalah wadah negara. Dan materi dan dunia adalah milik ibu bumi sendiri yang memiliki sifat memperbarui dirinya. Maka sangatlah tidak tepat. Negeri Indonesiamu ini adalah krisis moral kehidupan. Terlebih menuai karma. Berkeinginan mengampuni koruptor asal mengembalikan materi. Sungguh itu tidaklah dibenarkan dalam perjalanan bangsa yang menuai karma. Atas karmamu, di manakah nilai moralitasmu? Terlebih keculasan yang telah mereka lakukan terhadap sesama saudara masyarakatnya. Di manakah nilai keadilanmu? Terlebih pertanggungjawaban moral terhadap kehidupan ke depanmu. Dan apakah engkau tahu korup itu adalah salinan jiwa culas hajat hidup bersama atas ketamakan. Membuat kerusakan mental dan jiwa, bahkan rusaknya berkalahir. Tersilat lidah diam-diam. Janganlah bersilat lidah. Atas ucapan pemimpin itu, sabda pandito ratu. Itulah asuhan jarak jauh yang kami berikan, janjikan. Biar masyarakatmu mendengarkan. Atas kami tak ingin memanahmu. Demikian salam rahayu terhadap seluruh makhluk. Kita sambung pentingnya pembekalan pada pembekalan part 11 berikutnya. Atas kehadiran
Maha Satrio Piningit atas panjenengan semua rakyat 2024 menemui kehadirannya dengan cara yang agung. Atas adanya 14 pembekalan Buddha Angon. Salam rahayu terhadap seluruh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.